Halo, jumpa lagi dengan Bali Tui. Kali ini kita berada di objek wisata yang terkenal dan fenomenal di Bali yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan setiap harinya, yaitu di Pura Tirta Empul. Kita akan vlog jalan-jalan menikmati suasana dan indahnya Pura Tirta Empul Bali. Sebelumnya, terima kasih telah bersama Bali Tui, telah meluangkan waktunya. Salam hangat dari Bali Tui. Ini situasi Pura Tirta Empul Bali per hari ini. Pura ini selalu ramai dengan wisatawan, selalu full wisatawan yang berkunjung ke tempat ini sebagai tempat yang paling direkomendasikan dan paling menarik di wilayah Gianyar. Pura Tirta Empul sendiri berlokasi sekitar 42 km dari jantung kota Denpasar ke timur laut, dan tepatnya berada di Desa Manukaya Tampak Siring, Gianyar, Bali. Ini wisatawan yang akan memasuki areal pura. Sebelumnya kita dipersilakan untuk memakai sarung adat Bali, menjaga kesucian dan keagungan dari Pura Tirta Empul. Kita akan memasuki areal Jabo Tengah atau sisi tengah dari Pura Tirta Empulnya. Pura Tirta Empul ini sedikit sejarahnya, dibangun pada abad ke-10 pada masa pemerintahan di Bali, yaitu Sri Chandra Bayasinga Warmadewa. Kalau kita lihat dari tilik sejarahnya, berarti Pura Tirta Empul ini dibangun pada era dinasti Warmadewa, di mana kita ketahui dinasti Warmadewa di Bali mencapai puncak kejayaannya yaitu pada zaman Raja Udayana, yang didedikasikan sebagai universitas nomor 1 di Bali. Ini situasi di dalam puranya. Ini kalau kita melakukan pengelukatan atau pembersihan di dalam, kita sebelumnya melewati sini, kita lakukan persembahyangan. Permulaan di sini memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini, memohon keselamatan sebelum kita melakukan ritual penyucian, yaitu pemandian di dalam. Pura Tirta Empul ini berasal dari dua suku kata, tirta yang berarti air suci dan empul muncul atau keluar. Jadi berarti Tirta Empul berarti tirta, air suci yang muncul atau keluar dari spring di areal atau di pura ini. Di sebelah kiri atas dari Pura Tirta Empul ini, yaitu tempat istana pertama Presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang merupakan istana pertama di Bali dan juga salah satu istana di Indonesia. Di samping di Tirta Empul di Bali ini juga ada seperti di Bogor, yang dimana kalau tamu-tamu negara yang berkunjung ke Bali biasanya menginap atau bermalam di istana ini. Ini kalau kita berkenan, kita bisa mengambil selfie atau foto di gate atau Candi Mentar khas Bali. Ini kita berada di areal tengah. Terdapat kolam yang sangat indah di sini dengan dipenuhi oleh ikan koi. Banyak sekali mitos dan legenda serta sejarah yang menarik dari Pura Tirta Empul ini. Legendanya, di dalam cerita legendanya, Pura Tirta Empul ini merupakan tempat dari pertempuran yang sengit, yaitu antara pasukan Bathara Indra, dari legendnya melawan pasukan raksasa Maya Denawa, di mana dalam pertempuran itu karena banyak yang pasukan dari Dewa Indra yang terluka, untuk membantu mereka Dewa Indra menancapkan senjatanya ke tanah dan
Seketika ditancapkan ke tanah, keluarlah pancuran mata air ini yang digunakan untuk menyembuhkan luka dari para dewata. Pura Tirtampul ini juga sangat menarik bagi wisatawan. Akhir-akhir ini, bukan juga akhir ini, sudah sejak kemarin tempat ini selalu ramai, menjadi tujuan dari cleansing bathing dari wisatawan. Kita lihat pada hari ini wisatawan banyak sekali yang melakukan penyucian di Pura Tirtampul ini. Kita lihat di sebelah kanan berderetan dengan rapi, di mana untuk wisatawan yang melakukan penyucian di sini, pengelukatan diwajibkan menggunakan sarung yang berwarna, sudah didesain yang berwarna hijau. Kita lihat di sebelah kanan kita. Dan area Tirtampul ini terdapat 2 kolam yang besar, yang satu ini dan 2 ini. Dan jumlah dari pancuran di Pura Tirtampul ini berjumlah sekitar 26. Kalau kita melakukan pengelukatan, kita akan start mulai dari sini, dari bawah ini menuju ke depan. Di sini kita menuju ke depan, kalau dari kamera menuju ke kanan. Terdapat dua pancuran yang tidak diperbolehkan untuk kita melakukan pengelukatan karena diperuntukkan untuk spesial ritual seremoni seperti ngaben. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan pengelukatan di 2 pancuran tersebut. Situasi Pura Tirtampulnya pada hari ini. Ini kita vlog jalan-jalan menuju ke arealnya, areal Jabal dalam, bagian paling dalam dari Pura Tirtampulnya, yaitu jeroannya. Kita akan melewati gate untuk Candi Bentar ini. Di sini juga terdapat tulisan prasasti di depan dari Candi Bentar menuju ke dalamnya. Sedikit saya informasikan tentang Candi Bentar di Bali, yaitu setiap pura di Bali memiliki 3 bagian, yaitu di Jabal Sisi, Jabal Tengah, dan Jabal Dalam atau area paling tengah, paling dalam dari pura. Dan setiap perbatasan memiliki Candi Bentar atau candi pembatas di antara ketiga tempat tersebut. Yang pertama, kalau kita melewati pura, pertama kita akan melewati Candi Bentar yang terbelah 2. Ini maksudnya kita melewati dalam artian pikiran kita masih bercabang atau branch, kita harus sudah menyatukan pikiran kita masuk ke dalam. Dimana kalau kita berada di area tengah menuju ke area dalam, Candi Bentarnya sudah bukan lagi Candi Bentar, menjadi Candi Kurung atau menyatu di atapnya. Berarti kita melewati tempat ini, pikiran kita sudah fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita berada di area paling dalam. Ini banyak sekali pelinggih di sini. Biasanya upacara atau feodalan di setiap pura di Bali berlangsung sekitar 6 bulan kalender Masehi. Kita vlog jalan-jalan di areal. Tadi areal dalam, ada areal paling dalam dari puranya, yaitu Jeroan, dan kita sekarang berada di Jabal Tengah. Dan saya informasikan tempat spring atau Tirtampulnya berpusat di sini. Disinilah tempat dari mata air dari Pura Tirtampulnya. Ini agak hujan rintik-rintik per hari ini. Ini situasi sumber mata airnya.
Berawal dari sini. Berarti pada mitologinya, berarti Dewa Indra, mitologi legendnya Dewa Indra menancapkan senjata beliau ke tempat ini dan keluarlah mata air yang menyembuhkan para dewa dari luka yang mereka alami melawan pertempuran melawan pasukan Maya Denawa. Ini per hari ini agak hujan rintik-rintik di sini. Dan sebagai realnya Tirtampul, air suci Tirtampul ini akan mengaliri, digunakan kalau kita ke Jabal luarnya, di sini digunakan sebagai irigasi utama dari perairan di sini, mengairi sawah areal di sekitarnya dari pusat Tirtampul ini. Ini puranya sangat unik sekali, sangat kuno sekali. Pura ini sengaja tidak dirubah, masih dalam bentuk aslinya. Walaupun kita lihat tembok di sebelah sisi kanan ini agak miring, tapi masih kelihatan unik dengan bangunan lamanya. Kalau masalah gininya, kalau seandainya tempat ini direnovasi, mungkin saja bisa dengan lebih modern atau lebih bagus, tapi taksu atau keaslian dari puranya akan sirna, jadi dibiarkan alami seperti zaman dulu. Kita menelusuri di bagian sisi timur dari pura Tirtampulnya. Ini tempat di sebelah depan di kiri ini tempat pergantian baju untuk persiapan melakukan ritual pengelukatannya. Kita ganti pakaian di sini. Ada juga di sini wantilan yang berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya persiapan upacara atau tempat dilaksanakannya hiburan seperti tarian Bali ketika ada upacara atau piadalan di pura ini. Ini kita lihat juga ada wisatawan yang sedang melakukan persembahyangan, dan lokal juga kita lihat sebelum masuk ke areal pemandiannya. Oke, sampai di sini vlog perjalanan kita di pura yang ikonik sebagai simbol atau destinasi paling menarik di wilayah Gianyar, yaitu Pura Tirtampul. Kita akan mengakhiri perjalanan vlog kita kali ini. Akhir kata, salam dari Bali Tui. Jangan lupa menonton video-video Bali Tui yang lainnya.